Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga dan juga kepada para sahabatnya. Semoga kita tetap istiqomah di atas sunnah sampai datangnya al-yaqin. Anak-anak Ustadz, pada hari ini kita melanjutkan materi kita, tema 3, subtema 3. Kita masuk pembelajaran 3, 4, 5. Wah, banyak hari ini ya. Ya, materi pembelajarannya ada 3, cuma materinya Ustadz singkat, singkatnya biar mudah dicerna. Ya, silakan dipersiapkan buku tulis, buku cetaknya, dan dicatat yang penting-penting. Barakallahu fikum. Materi kita hari ini pada pembelajaran 3, 1. Ustadz dari ringkas itu, sampai 1 aja. Karena umumnya materinya udah banyak sampaikan di pembelajaran sebelumnya, jadi Ustadz ambil yang rasa-rasa lebih penting daripada yang lainnya. Itu menjelaskan penting penghijauan sebagai salah satu upaya pelestarian sumber daya alam dengan lengkap. Kedua, di pembelajaran keempat itu menjelaskan dampak dan melalaikan kewajiban menjaga lingkungan dengan terperinci. Di pembelajaran kelima menjelaskan informasi pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar. Ya, itu ada 3, 1 pembelajaran sampai 1 materi aja yang dirasa lebih penting lah ketimbang yang lain yang harus diulang lagi begitu. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, menjelaskan penting penghijauan sebagai salah satu upaya pelestarian sumber daya alam. Halaman 112 ya, pembelajaran ketiga. Lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang mata. Apalagi jika lahan itu kotor, udahlah kosong, kotor lagi kan, lebih repot. Pemanfaatan lahan kosong di perkarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Jadi kalau ada lahan kosong, ya ditanamin gitu. Itu pun kalau punya kita. Kalau punya orang jangan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tak terawat akan menyegarkan kembali lahan atau tanah itu. Salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita. Misalnya tanaman obat, kencur, kunyit, dan jahe. Jadi kalau ada lahan kosong misalnya depan rumah yang lahannya nggak terlalu besar, bisalah ditanam misalnya ada kencur, kunyit, jahe. Ini kan tanaman obat ini. Jadi suatu saat misalnya bisa juga untuk makan kayak jahe. Wah, masya Allah itu bisa menghangatkan tubuh kan kalau pagi-pagi minum teh pakai jahe. Masya Allah. Simaklah informasi berikut. Kencur. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur sangat mudah untuk ditanam. Dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah dan cukup terkena sinar matahari, tanaman kencur ini bisa hidup dengan mudah. Kencur memiliki banyak manfaat mengobati berbagai penyakit seperti influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Ini salah satu tanaman herbal ya yang bisa ditanam di lahan yang nggak terlalu besar. Kemudian kunyit. Kunyit atau kunir merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan. Betul. Namun ada juga yang memanfaatkan buah kunyit untuk kesehatan. Diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Kunyit sangat baik ditanam saat awal musim hujan. Penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menambah kesuburan. Nih, tanaman obat berikutnya. Jahe.
Tanaman jahe telah lama dikenal dan tumbuh baik di negeri kita. Jahe merupakan salah satu rempah penting. Tanah yang digunakan untuk penanaman jahe tidak boleh tergenang. Jahe memiliki banyak manfaat, antara lain bumbu masak, pemberi aroma dan rasa pada makanan, dan juga dapat memberi efek rasa panas dalam perut. Oleh karenanya, jahe juga digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Ya, ada tuh jahe merah, itu banyak, ada juga ya energen jahe. Ini nggak apa-apa, ini bagus ini untuk kesehatan. Selain itu, jahe juga banyak digunakan untuk industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Bacalah cerita berikut ini. Baca masing-masing atau dengarkan cerita saja. Merawat tumbuhan dan hewan. Siti mengingat pengalaman bersama teman-temannya ketika bertemu dengan Pak Jajak. Pak Jajak memiliki kebun dan peternakan. Siti pun mengajak ayah ibunya berkunjung kembali ke sana. Di kebun Pak Jajak, Siti menemukan beberapa tanaman obat, di antaranya lengkuas, lidah buaya, dan sirih. Untung nggak lidah singa. Kalau lidah singa dimakan nanti. Di sana juga ada hewan ternak, yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek. Mereka juga diajak Pak Jajak berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak. Siti juga melihat Pak Jajak menyirami tanamannya. Menurutnya, hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanaman. Pak Jajak juga mengajak Siti melihat sapi-sapi yang sedang dimandikan. Sibuk kali Pak Jajak ini. Nyiram tanaman, mandiin sapi, apalagi itu, ngasih makan tanamannya. Siti gembira sekali dengan pengalaman berkunjung ke kebun dan peternakan Pak Jajak. Ia ingin segera berbagi cerita tersebut bersama teman-temannya di sekolah. Ya, jadi menjadi petani itu menakjubkan ya. Bisa memberi makan banyak orang. Bayangkan kita tanam padi. Terus padi itu kita panen, setelah itu kita olah dan berasnya dijual untuk kebutuhan kaum muslimin. Masya Allah, itu berapa orang itu? Setelah mengetahui informasi tentang cara merawat tumbuhan dan hewan, Siti semakin sadar pentingnya kedua hal tersebut. Perilaku merawat dan melestarikan tumbuhan dan hewan merupakan sikap peduli lingkungan yang dapat kita lakukan. Berikut ini contoh sikap mencintai lingkungan. Di diagram ini ada cara mencintai tumbuhan dan hewan. Nah, ini udah isi nih. Bukan antum, jadi tinggal dilihat aja. Kalau tanaman disiram setiap hari, pagi dan sore. Kalau jika perlu memang setiap hari. Kalau misalnya nggak perlu setiap hari, mungkin 2 hari sekali. Kemudian hewan diberi makan. Jangan nggak dikasih makan, nanti kurus dia. Tinggal tulang. Nah kan? Kemudian memeriksa kesehatan hewan. Ya sesekali mungkin dilihat, siapa tahu hewannya tiba-tiba batuk-batuk dia bersin ya kan, acim-acim nih, itu diperiksa itu. Kemudian tanaman diberi pupuk, ya kalau perlu misalnya seminggu sekali dikasih tambah pupuk kan. Kemudian hewan dibuatkan kandang, maksudnya rumah. Kalau ayam dibuatin kandang. Kalau kucing mungkin ya tidur dalam rumah atau mungkin dibuatin kandang juga khusus, nggak apa-apa juga. Kemudian membasmi hama tanaman. Ya, misalnya kalau ada tanaman di depan rumah, lihat sedang ada hama-hama ulat-ulat itu kan bisa disemprot-semprot pakai air biar dia hilang nanti hamanya, ya seperti itu. Kita masuk ke pembelajaran keempat, halaman 115 atau 115. Menjelaskan dampak dari melalaikan kewajiban menjaga lingkungan dengan terperinci. Kita mempunyai kewajiban menjaga lingkungan. Apa yang akan terjadi jika tidak melaksanakan kewajiban kita? Perhatikan gambar. Di situ ada 3 gambar. Gambar pertama, akibat
penebangan hutan secara liar. Gambar kedua banjir, gambar ketiga longsor. Apa penyebab pohon itu ditebang? Akibat ketidakpedulian terhadap lingkungan, sehingga dia menebang pohon sembarangan. Apa dampak bagi lingkungannya? Dampaknya seperti gambar samping, banjir dan tanah longsor. Kemudian pemanasan global. Kemudian hewan-hewan yang di hutan kehilangan haknya untuk hidup nyaman, mencari makan. Ya kan? Dampak bagi masyarakat. Masyarakat tidak menikmati lagi udara segar. Cuaca jadi panas. Seperti itu. Saran supaya hal ini tidak terjadi, maka dibuatlah undang-undang agar diberlakukan hutan lindung seperti itu. Atau tebang pilih boleh ya. Misalnya pohon-pohon yang udah lama, tapi setelah ditebang ditanam lagi bibitnya, seperti itu. Kemudian gambar yang kedua, banjir. Apa penyebab hal ini? Penyebabnya adalah penebangan hutan secara liar, kemudian pembuangan sampah sembarangan di sungai-sungai dan di selokan-selokan sehingga menutup aliran air. Harusnya air bisa keluar dengan lancar, akibat sampai menumpuk, maka volume air mudah naik ke atas permukaan. Itu sebabnya banjir itu. Makanya sikit-sikit, wah banjir, kenapa banjir? Yang disalahin pemerintah, padahal kita sendiri yang buang sampah sembarangan. Nah, ini merupakan perilaku yang gak baik. Ya, harus sadar diri, jangan buang sampah sembarangan, terutama di sungai, di danau. Nah, kan apalagi di danau dekat Duriangkang sana atau dekat Muka Kuning. Itu kan danau yang mau kita minum. Coba kalau sempat dibuang sampah sana, airnya tercemar, kan bahaya kan? Nah, dampak bagi lingkungan apa? Menimbulkan kotoran akibat sisa-sisa banjir, sampah-sampah menyangkut di permukaan, di rumah-rumah, ya kan? Bau, polusi, kerusakan pada alat-alat elektronik atau pada rumah-rumah. Tuh. Tulis saranmu supaya hal ini tidak terjadi. Jangan membuang sampah sembarangan, jaga lingkungan dengan baik, tanamkan rasa cinta lingkungan pada diri kita masing-masing. Gambar yang ketiga, apa penyebab hal ini di atas? Tanah longsor kira-kira apa penyebabnya? Sama, akibat penebangan hutan. Sehingga nggak ada lagi akar pohon yang menahan tanah. Sehingga ketika hujan turun secara terus-menerus, tanah tadi tidak ada lagi yang menahan, sehingga tanah itu turun ke bawah atau longsor, sehingga menimbulkan kerusakan-kerusakan, bisa menimbun pemukiman warga, ya kan? Kemudian ada warga yang tertimbun tanah, banyaklah macam akibat dari tanah longsor ini. Apa dampaknya bagi lingkungan? Lingkungan otomatis menjadi rusak, rumah-rumah menjadi rusak, ya kan? Mungkin ada yang tertimpa, meninggal. Nah, ini bahaya sekali. Dampak bagi masyarakat, nah itu tadi saya sampaikan. Kerugian material, ketidaknyamanan hidup di lingkungan, ya kan? Mungkin karena rumahnya yang udah rusak, ketimpa tanah, macam-macam. Apa saranmu untuk hal ini agar tidak terjadi? Ya, kita berdoa kepada Allah agar Allah menjaga tanah agar tidak longsor. Kemudian jangan melakukan penebangan hutan sembarangan sehingga tidak ada lagi pohon-pohon yang menahan tanah. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan dampak dari tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan. Sebagai berikut. 1. Lingkungan menjadi rusak. Adanya polusi mencemarkan lingkungan, seperti pencemaran air akibat dari limbah atau sampah yang dibuang di sungai atau danau. Udara menjadi tidak segar akibat penebangan hutan secara liar. Kehidupan menjadi tidak nyaman, pemanasan global dan lain sebagainya. Kalau lingkungan kita kotor itu nggak nyaman kita tinggal di situ kan. Coba depan rumah kita berserak sampah, bau busuk. Nggak mau kita, mungkin mau keluar rumah aja kita males itu. Kan panas, polusi, Masya Allah. Inilah akibat dari tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan dengan baik. Ya,
kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat yang jelek. Barakallahu fikum. Nah, kemudian kita masuk ke pembelajaran kelima. Halaman 120. Itu menjelaskan informasi pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar. Ya, menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan adalah merupakan wujud cinta terhadap lingkungan. Betul tidak? Betul apa betul? Betul. Menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam merupakan tugas kita bersama. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan, dimulai dari hal yang kecil hingga yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijak adalah hal yang sangat penting untuk keseimbangan dan kelestarian alam. Sikap bijak tersebut merupakan wujud kecintaan terhadap lingkungan. Jadi, sumber daya alam yang ada di sekitar kita harus kita manfaatkan dengan baik. Harus kita jaga dengan baik. Ya, contoh kayak tanaman, kita sirami dia, kita berhak menikmati hasilnya. Tapi kita harus jaga, kita sirami, kita beri pupuk. Nah, kalau terhadap hewan ternak kita, seperti ayam, misalnya siapa yang punya ternak ayam di rumah, jangan cuma mau telur ayam sama dagingnya aja, tapi ayamnya nggak dikasih makan. Nah, ini salah. Jadi ayamnya dikasih makan, dibuatin kandang, sehingga dia tidak mau masuk-masuk ke rumah warga, ya, di rumah warga nanti ayamnya. Kan nanti warganya marah, ini nggak bagus. Ya, itu maksud dari pentingnya menjaga kelestarian pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Barakallahu fikum. Nah, tugasnya hanya sedikit saja. Ayo mencintai lingkungan. Contoh mencintai lingkungan apa? Tulis 3. Yang bukan contoh mencintai lingkungan apa? Tulis juga 3. Kemudian, ciri-ciri mencintai lingkungan apa? Tulis 3. Kemudian, apa kesimpulan dari yang kamu buat ini? Ya, kalau tidak paham nanti boleh tanya ke Ustadz lah. Di Japri aja melalui WA. Tapi insya Allah mudah lah ini tugasnya. Antum bisa lah, antum udah pada pintar-pintar semua loh. Nilai PH aja banyak yang tinggi-tinggi. Walaupun masih ada juga yang PH. Bingung juga Ustaz. Open book kok PH, open book kok remedial. Ojo kayak aku wela John. Ya, alhamdulillah selesai. Demikianlah materi yang singkat untuk hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi antum semuanya, murid-murid Ustadz. Jadilah ya anak yang soleh, atau mau jadi anak yang soleha. Kalau soleha pakai kerudung. Jadi berarti jadi anak yang soleh ya. Rajinlah murojaah di rumah. Jangan lupa sholat. Berdoa kepada Allah agar wabah virus corona ini segera diangkat dari negeri kita dan dari dunia ini pada umumnya, sehingga kita bisa masuk sekolah lagi secara tatap muka. Kamu lihat wajah Ustadz lihat wajah kamu yang ganteng-ganteng. Masya Allah, udah pada gondrong-gondrong tuh rambutnya kemarin Ustadz lihat itu, karena belum nggak dipotong-potong, udah 6 bulan di rumah. Masya Allah ya. Tapi tak apa-apalah, karena juga nggak sekolah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.